Jadi pengalaman kami ya tahun 2014, tahun 2015 itu memang ada beberapa artis yang kami rehabilitasi di Lido ya, karena itu tangkapan dari BNN. Nah, untuk kasus artis ini yang sedang diperiksa mungkin oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat, dan kalau kita membaca di laman media massa itu ini untuk yang ketiga kalinya. Nah, sebetulnya kami selaku pengamat atau praktisi hukum, sepanjang tidak ada atau terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkoba, itu adalah harus diposisikan sebagai korban. Nah, sebagai korban itu harus direhabilitasi ya, mungkin karena kecanduan atau pengaruh yang lain. Tapi sepanjang itu tidak ada bukti bahwa menjual atau sebagai pengedar atau membeli hanya dipakai untuk diri sendiri dan temannya orang lain, itu adalah harusnya direhabilitasi. Kembali lagi harus diposisikan sebagai korban, karena ya banyak sekali pengguna-pengguna yang notabene adalah korban tapi mendapat hukuman yang relatif berat, padahal itu hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Nah, penjara kan makin penuh, beban negara juga ya. Kami kemarin mendengar ada putusan di Polres Jakarta Pusat, wah ini Bu Jaksa nuntutnya nggak usah lama-lama, ini menjadi beban negara kalau terlalu berat ini, apalagi hanya pemakai. Nah itu menurut pendapat kami. Jadi mohon mungkin dari penyidik ada kebijakan, ada kebijaksanaan di dalam menangani korban-korban dari penyalahgunaan narkotika. Tertangkap maksudnya? Ya, sepanjang tadi saya penjelasan bahwa sepanjang tidak terlibat dalam peredaran gelap. Peredaran gelap itu menjual, membeli untuk dijual kepada orang lain, membeli lalu orang lain diajak, orang lain membayar, itu kan berarti juga dinamakan ikut peredaran gelap. Nah, sepanjang membeli atau diajak menggunakan lalu ketangkep di situ ada barang bukti, kan berarti si pengguna ini di tempat yang salah. Yang salah itu mungkin ada teman, karena jelas menurut berita terakhir ini ditangkap ada pula orang lain yang ditangkap, bukan dia sendirian. Nah, kembali lagi ukurannya apa? Tidak terlibat dalam peredaran, baik sebagai pembeli, lalu penjual, lalu stoknya juga untuk cukup dipakai sendiri, mungkin 1-2 orang, itu berarti harus diklasifikasikan sebagai korban atau penyalahgunaan, tapi dalam hal ini korban. Pak, tadi sudah sempat datang melihat kamar, kondisinya gimana? Sudah sempat masuk belum nih berarti Bapak? Belum ya? Belum. Sudah sempat ke dalam belum? Sudah ketemu sama yang belum. Nah, kita kan tadi kami belum ketemu ya dengan yang ditangkap sekarang ini, dan tadi kan sudah kami jelaskan kami belum menjadi kuasa hukum resminya, namun sebagai praktisi hukum teman-teman meminta pendapat komentar hukum mengenai narkoba, kami tidak keberatan. Kebetulan ya tidak ahli tapi cukup menguasai. Jadi yang dimaksud pengguna narkoba dalam menurut pasal 127 Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009, bahwa apabila barang bukti yang digunakan oleh si pemakai ini tidak melebihi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, maka eligible atau berhak untuk direhabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Narkoba nomor 35 2009, wajib direhabilitasi. Nah, sekarang
Bagaimana kalau barang buktinya melebihi daripada ketentuan yang ada di dalam SEMA nomor 4 tahun 2010. Nah, untuk pengguna pun ada hukuman penjaranya, yaitu pasal 127 ayat A sampai D, ya, ayat A, B, C, D. Itu bisa 1 tahun sampai 4 tahun, begitu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, kalaupun tersangka narkoba direhabilitasi, bukan berarti dibebaskan, ya. Menurut ketentuan pasal 103 Undang-Undang Narkoba, bahwa rehabilitasi juga adalah hukuman, ya. Nah, berapa lama direhab itu sebenarnya ini adalah tergantung daripada stamina si tersangka. Ya, kita kan merehabilitasi ini menunggu untuk pulih namanya, bukannya menahan orang tidak ada batas waktu di dalam gitu. Jadi apabila si tersangka direhab, ya, itu ada nanti namanya disuntik, dibuang racun, ya, itu dilatih untuk sosialisasi kepada masyarakat sampai dia bisa pulih kembali. Dan apabila sudah ada indikasi pulih, tentu harus dibebaskan. Kalau tidak, akan melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999.